رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur bisa merasakan nikmat bulan Ramadan. Kita manfaatkan fasilitas Rabbani dengan beragam ibadah, beragam amal sosial dalam rangka meraih maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pasti kita yang bergelut dalam dunia bisnis sering mendengar istilah untung dan rugi. Yang tidak berbisnis pun juga terbiasa dengan istilah ini, dan mereka sangat paham rumusnya. Untung itu bila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibanding dengan yang dihasilkan, itu untung. Tetapi kalau rugi apabila biaya yang dikeluarkan, total cost-nya, biaya keseluruhannya itu lebih besar dibanding dengan total revenue-nya, dengan apa dan berapa yang diterima itu. Itu rumus untung dan rugi di dalam kehidupan dan juga di dalam bisnis yang banyak dipahami. Sesungguhnya kata untung dan rugi juga berlaku dalam kehidupan kita, dalam interaksi dengan sesama dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba yang beruntung dan ada hamba yang merugi. Bahkan secara khusus ada ayat yang menegaskan tentang kerugian yang dialami oleh manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan bangkrut. Apakah sama rumusnya? Mirip bila yang didapatkan lebih kecil dibanding dengan yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain, modal yang dia terima ternyata tidak menghasilkan apapun. Bagi para pedagang, kalau punya modal tidak digunakan, itu rugi. Terlebih lagi dikatakan rugi bila saat digunakannya ternyata loss, tidak menghasilkan apapun. Dalam kehidupan hubungan dengan Allah juga ada transaksional. Bahkan secara khusus Al-Quran itu menyebutkan hubungan kita dengan Allah itu ibarat hubungan jual beli. Allah sebagai pembeli dan kita sebagai penjual. Ada yang masuk dalam kategori fama rabihat tijaratuhum, bisnisnya tidak untung. Ada juga yang diberi resep oleh Allah dengan kalimat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah berkenan aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih? Saudaraku, untung dan rugi juga terjadi dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih memperkenalkan kata rugi itu dengan kata muflis. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kamu siapakah orang yang rugi, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat ditanya seperti itu, yang terlintas di benaknya itu mirip dengan kita saat memaknainya karena terkait dengan kehidupan sekitar kita, transaksi bisnis dan sebagainya. Sahabat bahkan mengatakan orang yang bangkrut rugi itu yang tidak punya harta, yang tidak punya dinar dan dirham, tidak punya harta dan kekayaan. Tetapi pemahaman ini diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Aba, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min sayyi'atihim
faturiha alaihi thumma turiha finnari. Hadis ini menjelaskan tentang definisi rugi itu, bangkrut itu. Kata Nabi, orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasa. Tetapi ia pernah punya pengalaman. Dia mencela orang lain. Dia mengambil harta orang lain. Dia pernah memukul orang lain. Dan belum terselesaikan saat masih hidup di dunia. Apa kemudian yang terjadi? Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat yang dibawa tadi digunakan untuk menebus dosa dan kesalahan kepada sesamanya. Dan apabila ternyata pahalanya tidak cukup untuk melunasi atau mengimbangi kesalahan dan kezaliman yang dilakukan pada sesama tadi, ya, maka dosa orang yang ia zalimi, yang ia sakiti akan dialihkan kepada pelaku kezaliman itu. Akhirnya, ya, total revenue-nya, ya, lebih kecil dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dia pun menjadi rugi. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita gemar mengejar keuntungan dalam bisnis, dalam transaksi muamalah ekonomi dan keuangan, semestinya kita pun juga berusaha untuk mengejar keuntungan-keuntungan dalam kehidupan, dalam interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita modal as-sam'u, pendengaran, modal al-basar, modal al-fuad. Ini semua modal, hati, pendengaran, penglihatan, modal yang berharga. Allah memberi kita kesehatan fisik, itu juga modal. Harapannya dengan fisik itu menghasilkan laba dan juga pahala. Dengan pendengaran, penglihatan, dan hati juga demikian, menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ilmu juga demikian, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi itu ketika amal yang telah kita lakukan dan berbuah pahala ternyata masih kalah jauh dengan dosa yang diakibatkan oleh kezaliman yang kita lakukan kepada sesama. Boleh jadi kita pernah mencela orang lain dan itu dosa. Boleh jadi kita pernah melukai orang lain dengan memukul dan sebagainya, itu dosa. Boleh jadi kita pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, itu juga dosa. Ternyata antara pahala dan dosa ini bila tidak diselesaikan di dunia, nanti ada perhitungan di akhirat. Nanti tidak ada lagi dinar dan dirham, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunia boleh jadi orang yang bersalah bisa dikatakan benar, orang yang benar malah bisa dipenjara, orang yang salah dia bisa bebas berleha-leha. Dengan apa? Dengan harta yang dimilikinya, dengan keuangan yang dimilikinya, dia bisa menebus kesalahan-kesalahannya. Tetapi dunia akan berubah saat kita memasuki akhirat. Yang berlaku bukan hukum duniawi, yang berlaku adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat tidak ada dinar, saat tidak ada uang untuk menebus kesalahan, maka yang diperhitungkan adalah berapa pahala yang dibawa, untuk kemudian dialihkan kepada orang yang pernah dizalimi. Kalau tidak cukup, maka dosa orang yang terzalimi akan dilimpahkan kepada pelaku kezaliman itu, akhirnya jatuh merugi dan jatuh bangkrut. Itulah muflis. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung, yang mendapatkan laba dengan modal harta, modal ilmu, modal kesehatan fisik, modal mata, pendengaran, dan juga hati kita, dan kita tidak ada tuntutan-tuntutan yang berarti kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di da da di di da da.
it up. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on beat, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rombi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Oh, la, la.